Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita, impian sebuah organisasi, lembaga, ataupun individu tentunya ada perbedaan tersendiri. Kenapa? Karena kalau organisasi atau lembaga, cita-cita, impian atau moto atau visi misi itu dibangun bersama. Kalau organisasi ataupun lembaga, karena dalam organisasi atau lembaga, kemunduran, kemajuan itu tidak karena satu pihak saja. Betul, satu pihak misalkan bisa memimpin, tapi ada pihak lain mau dipimpin atau tidak, gitu kan? Kalau misalkan satu pihak bisa memimpin, bisa memanage, bisa menjadi supervisor yang baik, bisa menjadi motivator yang baik juga, dan bisa menjadi inovator, dan juga menjadi edukator, menjadi leader yang baik, menjadi administrator yang bagus gitu, dan sebagai manajer yang hebat gitu. Tentunya itu dimiliki oleh pimpinan, misalkan kepala sekolah, tapi yang dipimpinnya tidak mau dipimpin, tentunya ya tidak akan bisa sebuah organisasi atau lembaga itu maju. Karena lembaga, organisasi itu maju dua belah pihak. Pimpinannya seperti apa, yang dipimpinnya mau atau tidak. Contoh hal yang sangat bisa kita pahami, kalau di dalam sebuah lembaga pendidikan, biasanya kepala madrasah itu dinilai oleh pengawas, biasa 1 tahun sekali. Apa itu? PKKM, artinya penilaian kinerja kepala madrasah. Di dalam penilaian kepala madrasah itu, di dalamnya ada bagaimana kepala sekolah sudah melakukan supervisi belum? Supervisi administrasi pembelajaran, sudah melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas belum terhadap gurunya? Sudah melakukan supervisi penilaian belum untuk gurunya? Apakah guru tersebut melakukan penilaian kepada anak? Dicatat atau tidak? Apakah guru tersebut melaksanakan atau menyiapkan administrasi pembelajaran sebelum memberikan pembelajaran kepada peserta didik? Apakah guru tersebut ketika memberikan pengajaran di dalam kelas memiliki metode yang variatif, inovatif, tidak pasif, atau betul-betul memberikan pembelajarannya itu sesuai dengan susunan gitu kan, tersusun, tertata. Ada kegiatan pendahuluan terlebih dahulu, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Apakah seperti itu? Disitulah kepala sekolah akan ditanya gitu hasilnya. Tapi ketika misalkan kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru tersebut gitu, ternyata guru tersebut tidak menyiapkan administrasi pembelajarannya, itu tidak menilai anak, melakukan tapi tidak dicatat di buku penilaian gitu kan. Yaitu jadi intinya kepala sekolah menilai atau mensupervisi guru, wali kelas, wakil kepala sekolah bidang, dan wakil kepala sekolah bidang, guru, wali kelas itu akan menilai anak-anak. Wali kelas akan mengontrol anaknya di dalam kelas tersebut, guru akan menilai anak-anaknya tersebut gitu kan. Dan disitulah nanti harus dan wajib dilaporkan kepada kepala madrasah hasilnya, karena ada kaitannya dengan penilaian kepala madrasah oleh pengawas gitu, yaitu PKKM tadi, penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi harus balance. Ketika kepala sekolahnya misalkan bisa memimpin dan
bertanggung jawab menjalankan tugasnya lah, minimalkan seperti itu gitu kan. Menjalankan atau tidak kepala sekolahnya, tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah, melakukan evaluasi atau tidak, melihat perkembangannya bagaimana gitu kan, kegiatan-kegiatan di madrasah ada perubahan lebih baik atau tidak, melakukan catatan tindak lanjut atau tidak, melakukan punishment atau tidak gitu kan kepada guru-guru atau misalkan pegawai yang memang betul-betul melanggar aturan madrasah, tidak masuk sekolah mengajar gitu kan, atau tidak datang ke sekolah gitu kan. Atau misalkan kepala sekolah ini tidak peduli, masa bodoh saja gitu kan, ketika guru-guru nggak ngajar ya sudah biarin aja gitu, atau bagaimana gitu. Atau yang nggak pernah ngajar, hadirnya cuma 23%, ditanda tanganin saja untuk pencairan. Apakah kepala sekolah itu begitu atau tidak gitu kan. Atau misalkan ternyata kepala sekolah melakukan tindakan yang tegas gitu, misalkan tidak ditandatangani, tidak dicairkan bagi guru yang tidak aktif memberikan pembelajaran di kelasnya, tapi misalkan gurunya nggak taat kepada kepala sekolah, malah nggak terima gitu kan. Padahal tujuan kepala sekolah untuk mendisiplinkan di sebuah lembaga tersebut, karena kalau organisasi atau lembaga yang dirugikan bukan dirinya sendiri. Contoh cita-cita individu, saya pengen jadi misalkan sukses dunia akhirat. Kalau dia individu tersebut tidak menjemput kesuksesan itu, tidak bersungguh-sungguh menggapainya, tidak akan tercapai gitu kan. Dan itu yang rugi dirinya sendiri gitu. Walaupun memang masa depan itu urusan Allah gitu kan, tapi kita sebagai manusia ikhtiarnya harus maksimal. Begitupun kalau lembaga nggak bisa satu orang yang akan memajukan atau yang akan memundurkan, tapi setiap orang-orang yang ada di lembaga tersebut itu memiliki peran dan fungsi seperti kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah bidangnya, wali kelasnya, guru-gurunya, kepala bidangnya, operatornya, TU-nya, bendaharanya, semuanya termasuk OB-nya gitu kan. Semuanya punya peran dan fungsi dalam memajukan sebuah lembaga tersebut. Cuma fungsinya itu tadi masing-masing sesuai dengan foksinya. Dan tentunya kita sebagai manusia atau sebagai para pendidik harus menyadari betul gitu kan, kita ranahnya selama betul benar kita jalani. Kalau salah, tidak tepat, bahkan ada penyimpangan, ya kita boleh menyuarakan pendapat. Jangan ini mah ketika mempunyai program yang bagus gitu kan, bahkan untuk mendisiplinkan, untuk memajukan biar aktivitasnya lebih banyak gitu kan. Karena memang kan kita harus betul-betul menanamkan kepada peserta didik kita bahwa belajar itu memang lelah gitu, letih gitu kan, butuh pengorbanan, kesabaran. Karena memang sukses itu digapai bukan dengan tidur santai, tidak, tapi dengan bersungguh-sungguh. Misalkan ada program-program bagus di sekolah untuk mengaktifkan kegiatan siswanya, ya harus disupport, didukung, bahkan memang betul-betul dibantu gitu untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Atau bahkan ketika ada penyimpangan, misalkan guru yang hadirnya tidak mencapai 90% gitu kan, ditandatanganin saja untuk pencairan, itu harus ditegur seharusnya kepala sekolahnya, bukan malah terbalik ketika kepala sekolah menegaskan untuk tidak dicairkan kalau tidak mencapai 90% kehadiran, justru malah kepala sekolahnya dimusuhi, dibenci, bahkan dijelek-jelekin di belakang publik gitu kan. Itu kan sudah tidak betul gitu kan. Atau justru seharusnya ketika kita mendapati kepala sekolah yang tegas seperti itu, ya kita sebagai muslim kita tahu gitu, sami'na wa ta'na, selama tidak menjadi mengajak kepada kemaksiatan dan dosa besar. Karena ya kalau tidak diberikan ketegasan, sampai kapan gitu organisasi itu akan disiplin, lembaga tersebut akan lebih tertata rapi gitu. Karena ketika kita ini melakukan kesalahan, kalau dalam organisasi itu yang terbawa semuanya begitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.